Suamiku tersenyum manis saat menyodorkan bekal makan siang itu melalui sopir kami. Ada pesan di kertas kecil bertuliskan, "Habiskan ya, sayang." Aku tak menyangka, maut yang ia kirimkan justru salah alamat. Sopir kami malah mengantarnya ke rumah wanita simpanannya karena terbiasa ke sana. 30 menit kemudian, dering telepon itu menjadi awal kehancuran suamiku sendiri. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Dan dengar cerita sambil aktivitas apa? Nyapu, ngepel, tiduran, rebahan atau apa? Yuk kita simak ceritanya. Cahaya matahari pagi yang lembut menerobos masuk melalui celah-celah gorden jendela kamar yang besar dan mewah itu. Namun, kehangatan matahari tidak mampu mencairkan kebekuan yang menyelimuti meja makan di rumah tersebut. Hana, seorang wanita dengan wajah teduh yang memancarkan ketenangan, sedang menuangkan teh hangat ke dalam cangkir porselen putih milik suaminya, Rian. Uap panas mengepul dari cangkir itu, membawa aroma melati yang menenangkan. Namun Rian sama sekali tidak meliriknya. Hana adalah definisi istri yang diimpikan banyak orang tua untuk anak laki-laki mereka. Ia sabar, tutur katanya halus, dan ketaatannya pada agama tidak perlu diragukan lagi. Wajahnya yang bersih tanpa banyak polesan kosmetik selalu tampak bersinar setiap kali ia selesai mengambil air wudhu. Namun, bagi Rian, semua kebaikan itu hanyalah rutinitas yang membosankan. Rian sibuk dengan ponselnya, jempolnya bergerak lincah di atas layar, sesekali keningnya berkerut, lalu bibirnya menyunggingkan senyum tipis yang segera hilang saat Hana duduk di hadapannya. "Mas, sarapannya dimakan dulu, nanti keburu dingin," ucap Hana lembut. Ia menggeser piring berisi nasi goreng spesial yang sudah ia siapkan sejak subuh. Rian hanya mendengus pelan. Ia meletakkan ponselnya dengan posisi layar menghadap ke bawah di atas meja. "Aku nggak lapar, Han. Kan sudah sering aku bilang. Jangan sok sibuk masak kalau ujung-ujungnya nggak aku makan. Buang-buang bahan saja." Kalimat itu tajam, menusuk langsung ke hati Hana. Namun, Hana sudah terlatih dengan rasa sakit seperti ini. Ia hanya tersenyum tipis, menutupi perih di dadanya. "Ya sudah, kalau nggak mau makan nasi, setidaknya tehnya diminum sedikit, Mas. Biar perutnya enak sebelum kerja." Rian menyeruput teh itu dengan tergesa-gesa, lalu bangkit berdiri sambil membenarkan dasinya. "Aku berangkat. Jangan telepon-telepon kalau nggak penting. Hari ini jadwalku padat." Hana segera bangkit, meraih tangan suaminya untuk mencium punggung tangan itu sebagai bentuk bakti. Rian membiarkannya, namun tanpa ada balasan sentuhan atau kecupan di kening seperti pasangan suami istri pada umumnya. Ia langsung menarik tangannya begitu bibir Hana menyentuh kulitnya, lalu melangkah keluar rumah tanpa menoleh lagi. Sepeninggal Rian, Hana duduk terpaku di kursi makan. Rumah besar itu terasa begitu sunyi. Hatinya tiba-tiba berdesir. Sebuah firasat tidak enak menyelinap masuk ke dalam pikirannya. Jantungnya berdebar sedikit lebih cepat dari biasanya tanpa alasan yang jelas. Rasanya seperti ada awan mendung yang gelap sedang menggantung tepat di atas kepalanya, siap menumpahkan badai kapan saja. Namun, seperti biasa, Hana menepis semua perasaan gundah itu. Ia memejamkan mata, menarik napas panjang, dan mulai melafalkan doa-doa perlindungan. "Ya Allah, lindungilah suamiku dalam setiap langkahnya. Jauhkanlah dia dari mara bahaya dan fitnah dunia. Jika ada kehilafan padanya, tuntunlah ia kembali ke jalan MU," bisik Hana lirih. Air mata bening menetes di pipinya, namun ia segera mengusapnya. Ia percaya, doa istri adalah benteng terkuat bagi suami, meskipun sang suami tidak pernah menghargainya. Sementara itu, di dalam mobil mewah yang melaju membelah kemacetan ibu kota, suasana hati Rian justru sedang berada di puncak kejenuhan dan kepanikan. Bukan pekerjaan kantor yang membuatnya stres, melainkan pesan-pesan yang terus membanjiri ponselnya sejak tadi malam. Clara, wanita yang telah mengisi hari-hari gelap Rian selama setahun terakhir, kini berubah menjadi mimpi buruk yang menuntut. Clara bukan lagi sekadar tempat pelarian yang menyenangkan. Wanita itu mulai menuntut status. Ponsel Rian bergetar lagi. Sebuah pesan suara masuk.
Rian memastikan kaca penyekat antara kursi penumpang dan kursi sopir tertutup rapat agar Pak Mamat, sopir pribadinya, tidak bisa mendengar apapun. Ia menekan tombol putar. Suara Clara terdengar melengking dan penuh emosi. "Mas, sampai kapan aku harus nunggu? Kamu janji bulan ini mau beresin urusan sama perempuan kampung itu. Aku nggak mau tahu, Mas. Kalau kamu nggak segera ceraikan Hana, aku yang bakal datang ke rumahmu dan bongkar semuanya. Ingat, aku tahu soal penggelapan dana di perusahaanmu tahun lalu. Kamu pilih mana? Hana hilang, atau karirmu hancur dan kamu masuk penjara?" Rian membanting ponselnya ke jok kulit di sebelahnya. Napasnya memburu. Wajahnya memerah menahan amarah bercampur ketakutan. Ancaman Clara tidak main-main. Rian tahu betul Clara memegang kartu asnya. Jika skandal penggelapan dana itu terbongkar, tamatlah riwayatnya. Namun, menceraikan Hana juga bukan perkara mudah. Sebagian besar aset yang mereka miliki, termasuk rumah mewah dan beberapa ruko, adalah harta bawaan dari mendiang orang tua Hana yang diwariskan kepada putrinya. Jika mereka bercerai, Rian akan terusir tanpa membawa banyak harta. Rian sangat mencintai gaya hidup mewahnya. Ia tidak bisa membayangkan hidup miskin atau harus memulai dari nol. "Sialan," umpat Rian pelan. "Kenapa semuanya jadi rumit begini?" Pikirannya berputar liar. Clara menuntut pernikahan dan kemewahan. Hana memiliki harta yang ia butuhkan untuk memuaskan Clara dan gaya hidupnya sendiri. Satu-satunya penghalang bagi kebahagiaan Rian, menurut logika sesatnya saat itu, adalah keberadaan Hana. Jika Hana meninggal, pikir Rian, semua harta warisan akan jatuh ke tangannya sebagai suami sah. Ia akan menjadi ahli waris tunggal karena mereka belum dikaruniai anak. Dengan harta itu, ia bisa membungkam Clara, menikahinya, dan hidup tenang tanpa rongrongan. Ide gila itu muncul begitu saja di kepalanya, seperti bisikan setan yang manis. Membunuh Hana. Tapi bagaimana caranya? Rian bukan pembunuh profesional. Ia tidak bisa menyewa orang bayaran karena terlalu berisiko meninggalkan jejak. Ia harus melakukannya sendiri, dengan cara yang bersih, rapi, dan terlihat seperti kecelakaan atau penyakit mendadak. Keracunan makanan. Ide itu terlintas saat ia melihat baliho restoran Jepang di pinggir jalan. Hana sangat menyukai makanan Jepang, terutama bento premium dari restoran langganan mereka dulu saat masih awal menikah. Hana memiliki perut yang sensitif. Jika ia memakan sesuatu yang salah, orang akan mudah percaya bahwa itu hanya keracunan makanan biasa atau serangan asam lambung yang fatal. Rian meraba saku jas bagian dalamnya. Di sana tersimpan sebuah botol kecil berisi cairan bening yang ia dapatkan dari seorang kenalan di pasar gelap online beberapa minggu lalu. Awalnya, ia membeli racun tikus cair dosis tinggi itu hanya untuk berjaga-jaga membasmi hama di gudang kantor. Namun zat kimia itu tidak memiliki bau dan tidak memiliki rasa yang mencolok jika dicampur dengan makanan berbumbu kuat. Setan di kepalanya bersorak kegirangan. Rencana itu tersusun rapi dalam hitungan detik. Ia akan membelikan Hana makan siang. Sikap manis yang tiba-tiba ini akan membuat Hana lengah. Hana yang naif pasti akan mengira Rian sedang mencoba memperbaiki hubungan mereka. "Pak Mamat," panggil Rian melalui interkom mobil. Suaranya terdengar dingin dan datar. "Ya, Pak?" sahut Pak Mamat dari depan. "Nanti sebelum ke kantor, kita mampir dulu ke restoran Takumi di jalan utama. Saya mau beli makan siang," perintah Rian. "Baik, Pak," jawab Pak Mamat patuh. Rian bersandar kembali di kursinya. Matanya menatap kosong ke jalanan di luar jendela. Hatinya sudah membatu. Tidak ada rasa kasihan sedikit pun untuk wanita yang tadi pagi mencium tangannya dan mendoakannya. Di benak Rian, Hana hanyalah penghalang yang harus disingkirkan hari ini juga. Tekadnya sudah bulat. Hari ini akan menjadi hari terakhir Hana bernapas di dunia ini, dan hari pertama Rian menyongsong kebebasan semuanya. Mobil sedan hitam mengilap itu berhenti perlahan di pelataran parkir restoran Takumi. Ini adalah restoran Jepang kelas atas yang menyajikan makanan dengan kualitas terbaik dan harga yang cukup menguras kantong. Dulu, di masa-masa awal pernikahan yang masih sedikit manis, Rian sering mengajak Hana makan di sini. Hana selalu memesan menu yang sama,
Bento premium dengan salmon teriyaki dan sup miso. Rian turun dari mobil, merapikan jasnya sejenak, lalu melangkah masuk ke dalam restoran dengan langkah tegap. Udara dingin dari pendingin ruangan dan aroma panggangan daging menyambutnya. Pelayan restoran yang mengenakan kimono menyapanya dengan ramah dalam bahasa Jepang. 1 paket premium bento salmon teriyaki. Take away. Ucap Rian datar tanpa membalas senyuman pelayan itu. Baik, Pak. Mohon ditunggu sebentar. Jawab pelayan itu sopan. Sambil menunggu, Rian mengetuk-ngetukkan jarinya di meja kasir. Jantungnya berdetak kencang. Bukan karena antusiasme akan makanan lezat itu, melainkan karena adrenalin dari rencana jahat yang sedang ia jalankan. Ia melihat sekeliling, memastikan tidak ada orang yang ia kenal di sana. Ia merasa seolah-olah semua mata sedang mengawasinya, padahal pengunjung lain sibuk dengan urusan mereka masing-masing. Tak lama kemudian, pesanan itu siap. Sebuah bungkusan elegan dengan kotak bento bertingkat yang terbuat dari bahan berkualitas, lengkap dengan sumpit dan tisu basah. Rian membayar dengan kartu kreditnya, lalu segera kembali ke mobil. Jalan, Pak. Kita cari tempat parkir yang sepi sebentar di area perkantoran sana. Saya mau telepon klien penting, butuh ketenangan. Perintah Rian kepada Pak Mamat begitu ia masuk ke mobil. Alasan yang dibuat-buat. Tentu saja. Pak Mamat, sopir setia yang sudah bekerja hampir 10 tahun, hanya mengangguk patuh. Ia mengarahkan mobil ke area parkir di belakang sebuah gedung perkantoran yang cukup sepi dan rimbun oleh pepohonan. Setelah mobil berhenti dan mesin dimatikan, Rian kembali menutup sekat kaca pemisah antara dirinya dan Pak Mamat. Ia memastikan tirai jendela di kursi belakang tertutup rapat, menciptakan ruang privat yang gelap dan tersembunyi dari dunia luar. Dengan tangan yang sedikit gemetar, Rian membuka bungkusan bento itu. Aroma gurih dari salmon panggang dan nasi Jepang yang pulen langsung menyeruak memenuhi kabin mobil. Makanan itu terlihat sangat menggugah selera. Potongan salmon yang mengilap oleh saus teriyaki, salad segar, tamagoyaki, telur dadar gulung, dan semangkuk sup miso yang masih hangat di wadah tertutup rapat. Rian menarik napas panjang, mencoba menenangkan saraf-sarafnya. Ia mengeluarkan botol kecil dari saku jas dalamnya. Botol kaca bening tanpa label, berisi cairan transparan yang mematikan. Ia juga mengeluarkan sebuah suntikan kecil yang sudah ia siapkan sebelumnya. Dengan hati-hati, Rian menyedot cairan racun itu ke dalam tabung suntik. Tangannya berkeringat dingin. 1 tetes saja cukup untuk membuat perut mulas hebat, tapi 1 suntikan penuh ini akan menghentikan kerja jantung dalam hitungan jam, batin Rian, mengingat penjelasan penjual racun itu. Ia menusukkan jarum suntik itu ke sela-sela daging salmon yang tebal. Ia menyuntikkan sebagian cairan itu ke sana, membiarkannya meresap ke dalam serat daging dan tersamar oleh warna kecoklatan saus teriyaki. Sisanya, ia suntikkan ke dalam wadah sup miso melalui celah kecil di tutupnya, lalu mengocoknya pelan agar tercampur rata. Bau racun itu samar, tertutup sempurna oleh aroma kuat bawang putih dan jahe pada bumbu teriyaki. Secara visual, tidak ada yang berubah. Makanan itu tetap terlihat lezat, mewah, dan tidak berbahaya. Namun, di balik kelezatan itu, tersimpan tiket kematian yang pasti. Setelah selesai, Rian menyembunyikan kembali botol dan suntikan itu ke dalam tas kerjanya. Ia menyeka keringat dingin yang menetes di pelipisnya dengan tisu. Jantungnya bergemuruh hebat di dalam dada. Campuran antara rasa takut ketahuan dan kepuasan yang sakit karena rencananya berjalan mulus. Langkah terakhir untuk menyempurnakan sandiwara ini adalah sebuah pesan manis. Rian mengambil pulpen dan secari kertas sticky note berwarna kuning cerah yang selalu ia bawa di tasnya. Ia berpikir sejenak, merangkai kata-kata yang bisa meluluhkan hati Hana dan menghilangkan segala kecurigaan. Tangannya bergerak menulis di atas kertas itu. Tulisan tangannya rapi, namun terasa kaku. Maaf aku sibuk akhir-akhir ini dan sering marah-marah. Makan siang ini spesial untukmu. Sayang. Habiskannya. Biar kamu sehat. Love. Rian. Rian menempelkan kertas itu tepat di atas tutup kotak bento. Ia membaca ulang tulisannya dan tersenyum sinis. Kata, sayang, di sana terasa seperti ejekan.
Betapa mudahnya memanipulasi perasaan wanita seperti Hana, pikirnya. Hana pasti akan terharu membaca pesan ini, menganggapnya sebagai permohonan maaf yang tulus, dan akan memakan makanan itu sampai habis sebagai bentuk penghargaan kepada suaminya. Sempurna, bisik Rian. Ia merapikan kembali bungkusan itu sehingga terlihat seperti baru keluar dari restoran. Rian mengatur napasnya lagi, memasang wajah datar dan berwibawa seperti biasa. Ia menekan tombol interkom. Pak Mamat, sudah selesai. Sekarang kita. Rian terhenti sejenak, melihat jam tangannya. Ia harus menghadiri rapat penting 15 menit lagi. Ia tidak punya waktu untuk pulang ke rumah mengantar makanan ini sendiri. Jika ia pulang, ia mungkin akan terlambat dan itu akan menimbulkan masalah di kantor. Lagi pula, jika ia tidak ada di sana saat Hana makan, alibinya akan semakin kuat. Ia bisa berpura-pura kaget saat menerima kabar kematian istrinya nanti. Ide itu semakin memantapkan rencananya. Ia akan menyuruh Pak Mamat yang mengantarkannya. Pak Mamat, panggil Rian lagi. Kali ini dengan nada yang lebih mendesak. Siap, Pak. Jawab Pak Mamat. Rian membuka sekat kaca sedikit. Cukup untuk menyerahkan bungkusan itu ke depan. Tangannya masih terasa dingin saat menyentuh bungkusan plastik mewah itu. Ini adalah momen penentu. Begitu bungkusan ini berpindah tangan, nasib Hana akan terkunci. Tolong antarkan ini ke rumah, sekarang juga. Perintah Rian tegas. Ia sengaja menekankan kata rumah. Baginya, saat itu, rumah tentu saja berarti tempat tinggalnya yang sah bersama Hana, tempat di mana ia ingin mayat istrinya ditemukan nanti. Namun, di tengah kegugupan dan ketergesaan karena waktu rapat yang semakin mepet, Rian melupakan satu detail krusial tentang kebiasaannya selama 6 bulan terakhir. Detail kecil yang akan memutarbalikkan seluruh skenario jahat yang telah ia susun dengan begitu rapi. Suasana di dalam mobil sedan hitam itu terasa begitu mencekam. Setidaknya bagi Rian yang sedang berperang dengan batinnya sendiri. Di kursi belakang yang mewah dan empuk, Rian duduk dengan punggung tegak yang kaku. Butir-butir keringat dingin masih merembes di balik kemeja mahalnya. Meskipun pendingin udara mobil sudah disetel pada suhu terendah. Di pangkuannya, tas kerja kulit berisi botol racun dan alat suntik bekas pakai terasa seberat batu besar. Namun, di tangan kanannya, bungkusan bento beracun itu terasa lebih panas daripada bara api. Rian melirik jam tangan Rolex di pergelangan tangannya. Waktu terus berjalan tanpa ampun. Jarum jam menunjukkan pukul 12 kurang 10 menit. Rapat direksi dengan investor asing akan dimulai tepat pukul 12. Ia tidak boleh terlambat. Keterlambatan hanya akan memicu pertanyaan. Dan pertanyaan adalah hal terakhir yang ia inginkan hari ini. Ia harus segera menyingkirkan bom waktu berbentuk makanan ini dari tangannya. Namun ia harus melakukannya dengan cara yang terlihat senatural mungkin. Ia menatap punggung Pak Mamat dari balik kaca penyekat yang baru saja ia buka sedikit. Pak Mamat, sopir parubaya yang setia itu, tampak tenang mengemudikan mobil keluar dari area parkir yang sepi menuju jalan utama. Rian menarik napas panjang, mencoba mengumpulkan sisa-sisa keberanian dan kewibawaannya sebagai seorang majikan. Suaranya tidak boleh bergetar. Wajahnya tidak boleh menyiratkan kepanikan. Pak Mamat, panggil Rian. Suaranya terdengar serak, membuatnya harus berdeham untuk menjernihkan tenggorokan. Pak Mamat. Ya, Pak, kita langsung ke kantor kan? Tanya Pak Mamat sambil melirik sekilas ke spion tengah, menatap tuannya yang terlihat sedikit pucat. Ya, ke lobi depan kantor saya dulu. Turunkan saya di sana. Jawab Rian cepat. Tapi setelah itu, Bapak jangan parkir di kantor. Ada tugas penting. Mobil melaju membelah jalanan Jakarta yang mulai padat merayap di jam makan siang. Klakson kendaraan lain terdengar samar-samar, menambah kegugupan Rian. Ia merasa seolah setiap detik yang berlalu adalah pisau yang mengiris kesabarannya. Rian memandangi bungkusan bento itu sekali lagi. Pesan, habiskannya. Sayang, yang ia tulis di kertas kuning kecil itu menatap balik padanya, seolah mengejek niat jahatnya. Tugas apa, Pak? Tanya Pak Mamat sopan, memecahkan lamunan Rian.
Rian menyodorkan bungkusan bento itu melalui celah kaca pemisah. Tangannya sedikit gemetar, namun ia menyamarkannya dengan gerakan yang cepat dan agak kasar. "Ini," kata Rian pendek. "Tolong antarkan ini ke rumah. Sekarang juga. Jangan ditunda." Pak Mamat menerima bungkusan itu dengan tangan kirinya sambil tetap memegang kemudi dengan tangan kanan. Ia merasakan hangat dari kotak makanan itu. Aroma teriyaki yang lezat tercium samar. Pak Mamat mengernyitkan dahi sedikit. "Bingung." "Ke rumah, Pak?" Ulang Pak Mamat untuk memastikan. Baginya, pertanyaan ini wajar karena tuannya memiliki dua kehidupan yang berbeda. Ada rumah besar di kawasan elit tempat Ibu Hana tinggal, dan ada apartemen mewah di pusat kota tempat Non Clara tinggal. Biasanya, jika Rian menyebut pulang, arahnya bergantung pada hari dan moodnya. Rian yang sedang dilanda panik dan dikejar waktu merasa pertanyaan Pak Mamat itu sangat mengganggu. Emosinya yang labil langsung tersulut. Kenapa sopir tua ini harus banyak tanya di saat genting seperti ini? Rian takut jika ia terlalu spesifik menyebut nama Hana. Ia akan terlihat aneh karena sudah berbulan-bulan ia tidak pernah mengirim makanan untuk istri sahnya itu. Ia ingin terlihat santai, seolah ini rutinitas biasa. "Iya, ke rumah. Ke tempat di mana orang yang biasa nungguin saya pulang berada." Bentak Rian dengan nada ketus, matanya melotot tajam. "Kasih ke dia. Bilang ini makan siang spesial dari saya. Suruh dia makan sekarang juga selagi hangat. Mengerti?" Rian sengaja menggunakan kalimat, "orang yang biasa menunggu saya," untuk merujuk pada Hana. Dalam memori masa lalu Rian, sebelum ia berselingkuh, Hana memang selalu menunggunya pulang di ruang tamu, menyambutnya dengan senyum dan segelas air dingin. Rian berasumsi bahwa Citra, istri yang menunggu suami, itu masih melekat kuat di benak Pak Mamat sebagai definisi dari rumah tangganya yang sah. Rian lupa bahwa manusia berubah, dan kebiasaan bisa menggeser persepsi. Baik, Pak. Mengerti." Jawab Pak Mamat gugup, kaget dibentak tiba-tiba. Ia tidak berani bertanya lebih lanjut. Ia tahu betul tabiat Rian yang belakangan ini mudah meledak-ledak seperti petasan. Bertanya lagi hanya akan membuatnya kehilangan pekerjaan. Mobil sedan itu akhirnya berhenti di lobi gedung perkantoran megah tempat Rian bekerja. Petugas keamanan dengan sigap membukakan pintu penumpang. Rian segera turun, merapikan jasnya, dan mengambil tas kerjanya. Sebelum menutup pintu mobil, Rian membungkuk sedikit, menatap Pak Mamat dengan tatapan yang ia usahakan terlihat tegas namun menyiratkan urgensi. "Ingat, Pak, jangan mampir-mampir. Langsung antar. Pastikan dia terima dan makan," pesan Rian lagi, memastikan rencana pembunuhannya berjalan mulus. "Nanti kalau sudah sampai dan dimakan, Bapak was saya. Jangan telepon, saya meeting." "Siap, Pak. Laksanakan," jawab Pak Mamat mantap. Rian menutup pintu mobil dengan debaman yang cukup keras. Ia berdiri sejenak di trotoar lobi, menghela napas panjang seolah baru saja melepaskan beban ratusan kilo dari pundaknya. Ia melihat mobil sedannya perlahan bergerak meninggalkan lobi, membawa serta racun mematikan yang akan mengakhiri pernikahannya. Senyum tipis dan dingin tersungging di bibir Rian. "Selamat tinggal, Hana," bisiknya pada angin lalu. "Semoga kau menikmati makan siang terakhirmu." Dengan langkah ringan yang dipenuhi rasa percaya diri palsu, Rian melangkah masuk ke dalam gedung pencakar langit itu. Ia merasa menang. Ia merasa cerdas. Ia tidak sadar bahwa satu kata, rumah, yang ia ucapkan dengan ambiguitas tinggi tadi, baru saja memutar roda takdir ke arah yang sama sekali tidak ia duga. Di dalam kepalanya, skenario kematian Hana sudah tersusun rapi. Namun di kepala Pak Mamat, instruksi itu sedang diproses dengan logika yang jauh berbeda. Sementara Rian masuk ke lift menuju lantai 30, Pak Mamat mengarahkan mobil keluar dari area perkantoran. Bungkusan bento itu duduk manis di kursi penumpang depan, tepat di sebelah Pak Mamat. Bungkusan yang terlihat tidak berbahaya, dengan pita cantik dan aroma menggoda, namun menyimpan maut yang sedang menunggu korbannya. Pak Mamat menyetir dengan tenang, namun otaknya bekerja keras menerjemahkan perintah tuannya yang penuh teka-teki. Pak Mamat mengendalikan setir dengan cekatan,
menyelip di antara bus kota dan sepeda motor yang memadati jalanan ibu kota. Pikirannya, bagaimanapun, tidak sepenuhnya pada jalanan. Matanya sesekali melirik ke arah bungkusan bento mewah yang tergeletak di jok samping. Bungkusan itu tampak sangat eksklusif. Jelas bukan makanan sembarangan. Tulisan, Takumi, yang tertera elegan di kotaknya menandakan harganya yang mungkin setara dengan gaji mingguan Pak Mamat. Ke rumah. Kasih ke orang yang biasa nungguin saya. Gumam Pak Mamat, mengulang instruksi tuannya. Keningnya yang keriput berkerut dalam. Sebagai sopir yang sudah mengabdi hampir 10 tahun, Pak Mamat tahu betul seluk-beluk kehidupan majikannya. Ia adalah saksi bisu dari perubahan drastis yang terjadi pada Rian. Dulu, kata, rumah, memang hanya merujuk pada satu tempat. Sebuah bangunan bergaya klasik modern di kawasan Pondok Indah, tempat Ibu Hana tinggal. Dulu, Pak Mamat sering mengantar Rian pulang ke sana tepat waktu, dan ia sering melihat Ibu Hana menyambut di teras. Namun, itu cerita 2 tahun yang lalu. 6 bulan terakhir ini, definisi pulang bagi Rian sudah berubah total. Pak Mamat mengingat-ingat jadwal kerjanya. Hampir setiap hari, setelah jam kantor usai, Rian tidak pernah meminta diantar ke Pondok Indah. Rian selalu minta diantar ke apartemen The Peak, tempat tinggal Non Clara. Bahkan seringkali Rian menginap di sana dan baru minta dijemput pagi harinya untuk langsung ke kantor, tanpa mampir ke rumah Ibu Hana untuk ganti baju sekalipun. Baju ganti Rian bahkan sudah banyak tersimpan di mobil atau di apartemen Clara. Bapak bilang, orang yang biasa nungguin saya. Pikir Pak Mamat sambil mengerem mobil di lampu merah. Ia mencoba menggunakan logika sederhananya. Kalau Ibu Hana, kasihan Ibu Hana. Batin Pak Mamat sedih. Ia ingat betul, beberapa kali ia mengantar Rian pulang ke Pondok Indah sebulan yang lalu, hanya untuk mengambil berkas. Ibu Hana tidak menunggu di depan pintu. Ibu Hana biasanya sudah tidur, atau sedang mengaji di kamarnya, atau sibuk dengan kegiatan sosialnya. Hubungan mereka sudah sangat dingin. Rian pun masuk rumah itu tanpa senyum, dan keluar lagi dengan wajah masam. Jadi, Ibu Hana jelas bukan orang yang menunggu dengan antusias. Sebaliknya, bayangan Non Clara muncul di benak Pak Mamat. Setiap kali mobil Pak Mamat berhenti di lobi apartemen The Peak, Clara seringkali sudah berdiri di sana, atau berlari kecil menyambut Rian begitu pintu lift apartemen terbuka. Clara selalu menyambut Rian dengan pelukan manja, gelak tawa, dan rengekan minta perhatian. Clara adalah orang yang selalu menunggu. Pak Mamat melirik lagi ke bungkusan bento itu. Matanya tertuju pada secari kertas kuning sticky note yang tertempel di atasnya. Tulisan tangan Rian terlihat jelas. Habiskan ya, sayang. Kata, sayang, itu menjadi kunci jawaban bagi kebingungan Pak Mamat. Nah, ini dia, gumam Pak Mamat, merasa menemukan pencerahan. Bapak nulis, sayang. Gak mungkin Bapak panggil Ibu Hana. Sayang, lagi. Wong kalau ngomong sama Ibu Hana saja nadanya tinggi terus. Kayak orang ngajak berantem. Kalau sama Non Clara, Bapak baru mesra-mesraan, panggil sayang-sayangan. Logika Pak Mamat bekerja berdasarkan apa yang ia lihat dan dengar setiap hari. Baginya, mustahil Rian tiba-tiba bersikap manis pada Hana dengan mengirimkan makanan mahal dan pesan mesra. Apalagi setelah pertengkaran hebat yang tidak sengaja didengar Pak Mamat via telepon kemarin lusa. Sebaliknya, Pak Mamat tahu kemarin Rian dan Clara sempat berdebat kecil di mobil karena Clara minta dibelikan tas baru. Jadi, masuk akal kalau Rian mengirim makanan ini sebagai cara untuk membujuk Clara. Pasti ini buat Non Clara. Bentuk permintaan maaf Bapak. Simpul Pak Mamat dengan yakin. Ia mengangguk-angguk sendiri, merasa bangga bisa memahami kode implisit tuannya. Kalau aku antar ke Ibu Hana, nanti Bapak malah marah besar. Bisa-bisa aku dipecat karena salah alamat. Bapak kan bilang, jangan banyak tanya. Artinya aku harus PK. Lampu lalu lintas berubah menjadi hijau. Pak Mamat menginjak pedal gas. Di persimpangan depan, ada 2 jalur. Jalur kiri menuju kawasan Pondok Indah, rumah Hana, dan jalur kanan menuju jalan layang ke arah pusat kota, apartemen Clara. Tanpa ragu sedikit pun,
Pak Mamat memutar setir ke kanan. Mobil melaju naik ke jalan layang, menjauh dari rumah Hana yang sebenarnya hanya berjarak 20 menit dari posisi mereka, dan meluncur deras menuju apartemen Clara yang berjarak 40 menit perjalanan. Takdir, melalui tangan polos seorang sopir yang hanya mencoba melakukan pekerjaannya dengan benar, baru saja membelokkan arah maut. Sepanjang perjalanan, Pak Mamat merasa tenang. Ia membayangkan Non Clara pasti akan senang menerima kiriman ini. Biasanya, kalau Non Clara senang, ia akan memberi tip lumayan besar untuk Pak Mamat. Lumayan buat tambah beli bensin motor anak, pikirnya polos. Sementara itu, bento beracun di sebelahnya berguncang pelan seiring laju mobil. Cairan mematikan yang telah menyatu dengan kuah sup miso dan serat daging salmon itu kini sedang dalam perjalanan menuju target yang tidak pernah direncanakan oleh si pembuat racun. Setengah jam kemudian, mobil Pak Mamat tiba di lobi apartemen mewah Clara. Gedung itu menjulang tinggi dengan kaca-kaca yang memantulkan sinar matahari terik. Pak Mamat menurunkan kaca jendela saat satpam mendekat. "Mau antar paket buat Ibu Clara di lantai 15, dari Pak Rian," kata Pak Mamat kepada satpam yang sudah mengenalnya. "Oh, silakan Pak Mamat. Parkir di lobi sebentar boleh. Lagi sepi," jawab satpam itu ramah. Pak Mamat memarkirkan mobil, lalu mengambil bungkusan bento itu dengan hati-hati. Ia berjalan masuk ke lobi yang dingin dan wangi, menuju lift. Ia menekan tombol lantai 15. Lift meluncur naik dengan cepat, membawa serta kematian yang terbungkus rapi dalam kotak makanan Jepang. Di dalam lift, Pak Mamat merapikan sedikit kerah seragamnya. Ia ingin terlihat rapi saat menyerahkan amanat tuannya. Pintu lift berdenting dan terbuka di lantai 15. Lorong apartemen itu sunyi dan berkarpet tebal. Pak Mamat melangkah menuju unit nomor 1508. Ia menekan bel pintu. Klik. 2 kali. Tak lama kemudian, terdengar suara langkah kaki dari dalam. Pintu terbuka. Clara berdiri di sana, mengenakan pakaian rumah yang santai namun tetap terlihat modis. Wajahnya terlihat agak sembab, sisa kekesalan kemarin, namun matanya langsung berbinar saat melihat siapa yang datang. Bukan Pak Mamat yang ia lihat, melainkan bungkusan dengan logo restoran favoritnya di tangan Pak Mamat. Pak Mamat? Ada apa, Pak?" tanya Clara. Suaranya berubah menjadi nada ingin tahu. Pak Mamat tersenyum sopan sambil menyodorkan bungkusan itu. "Siang, Non Clara. Ini ada titipan makan siang dari Bapak. Kata Bapak, ini spesial buat Non. Harus dimakan sekarang selagi hangat." Mata Clara melebar. Ia melihat kotak bento dari restoran Takumi itu. Ia tahu persis betapa mahalnya makanan itu. Namun yang membuat hatinya melonjak kegirangan adalah secari kertas kuning yang menempel di sana. Clara mengambil bungkusan itu dan membaca pesannya. "Maaf aku sibuk. Makan siang ini spesial untukmu. Sayang. Love. Rian." Senyum kemenangan merekah lebar di wajah Clara. Rasa kesalnya pada Rian seketika menguap. Ia merasa sangat dicintai. Ia merasa Rian akhirnya mengerti apa yang ia mau. Pesan, sayang, dan love, itu adalah bukti validasi yang ia cari-cari. "Duh, Mas Rian so sweet banget sih," gumam Clara manja. Pipinya merona merah. Ia menatap Pak Mamat dengan wajah cerah. "Makasih ya, Pak Mamat. Bapak perhatian banget hari ini." "Sama-sama, Non. Pesan Bapak, harus dihabiskan ya, Non," tambah Pak Mamat, menyampaikan pesan maut itu dengan polosnya. "Pasti dong, Pak. Bilang sama Rian makasih ya. Saya makan sekarang juga. Kebetulan saya belum makan dari pagi gara-gara galau." Kekeh Clara. Ia merogoh saku celananya, mengambil selembar uang berwarna merah dan memberikannya pada Pak Mamat. "Nih Pak, buat beli kopi." "Alhamdulillah, makasih banyak Non," ucap Pak Mamat sumringah. Pak Mamat pamit undur diri. Clara menutup pintu apartemennya dengan hati berbunga-bunga. Ia membawa bento itu ke meja makan marmer di dekat jendela yang menghadap pemandangan kota. Ia duduk, membuka tutup bento, dan menghirup aroma lezat yang menguar. Tanpa curiga sedikit pun, Clara mengambil sumpit. Ia menyendok sup miso terlebih dahulu,
lalu menggigit potongan besar salmon teriyaki yang sudah bercampur dengan racun mematikan. Enak banget, desis Clara sambil mengunyah. Ia makan dengan lahap, menikmati setiap suapan, sambil membayangkan sebentar lagi ia akan menjadi satu-satunya Nyonya Rian. Ia tidak tahu bahwa setiap suapan yang masuk ke kerongkongannya sedang menghitung mundur sisa hidupnya. Di bawah, Pak Mamat kembali ke mobil dengan perasaan lega. Tugas selesai. Ia mengambil ponselnya, mengetik pesan WhatsApp kepada Rian sesuai perintah. Pak, amanat sudah sampai di tangan. Sudah diterima dengan senang hati dan langsung dimakan. Saya standby di bawah. Pesan terkirim. Pak Mamat menyandarkan punggungnya, menyalakan radio, dan bersiul pelan. Ia tidak tahu bahwa pesan yang ia kirimkan itu akan menjadi lonceng kematian bagi tuannya sendiri. Sementara mobil Pak Mamat melaju kencang menjauhi kawasan Pondok Indah membawa paket mematikan itu, suasana di rumah besar Rian dan Hana terasa begitu hening dan damai. Berbeda jauh dengan kekalutan yang dirasakan Rian di kantor atau kegembiraan semu yang sedang dirasakan Clara di apartemennya. Hana duduk bersimpuh di atas sajadah di ruang salat pribadinya. Jam dinding menunjukkan pukul 12 siang lewat sedikit. Waktu di mana matahari sedang terik-teriknya memanggang bumi. Biasanya, ini adalah jam makan siang. Namun, hari itu adalah hari Senin, dan Hana sedang menjalankan puasa sunnah, sebuah kebiasaan yang sudah ia jalani bertahun-tahun untuk menenangkan batinnya yang sering gundah karena perlakuan dingin suaminya. Bu Hana, istirahat dulu, Bu. Suara lembut Mbok Yem, asisten rumah tangga senior yang sudah dianggap keluarga sendiri, terdengar dari ambang pintu. Hana menoleh. Wajahnya terlihat sedikit pucat namun senyum tulus tetap menghiasi bibirnya. Ia melipat mukena putihnya dengan rapi. Iya, Mbok. Sebentar lagi. Tanggung zikirnya. Mbok Yem masuk membawa nampan berisi segelas air mineral untuk nanti berbuka dan beberapa obat pereda nyeri. Wajah wanita tua itu tampak khawatir. Ibu masih sakit giginya? Dari pagi ibu megangin pipi terus. Nanti kalau buka puasa jangan makan yang keras-keras dulu ya, Bu. Hana menyentuh pipi kanannya pelan. Memang benar, sejak bangun tidur tadi pagi, gigi gerahamnya terasa nyut-nyutan hebat. Rasa sakit itu menjalar hingga ke kepala, membuatnya kehilangan nafsu makan sama sekali. Bahkan seandainya ia tidak sedang berpuasa pun, ia ragu bisa menelan nasi. Iya, Mbok, masih agak sakit. Untung lagi puasa, jadi sekalian menahan diri, jawab Hana pelan. Oh ya, Mbok, kardus-kardus sembako yang mau dibawa ke panti asuhan yatim piatu sudah siap semua di teras belakang. Sudah, Bu. Pak Ujang tukang kebun sudah naikin sebagian ke mobil box. Tinggal ibu cek saja. Lapor Mbok Yem. Hana mengangguk. Ia bangkit berdiri, merapikan gamis panjangnya. Alhamdulillah. Rencananya sore ini saya mau antar sendiri ke panti asuhan. Sekalian buka puasa bersama anak-anak di sana. Rasanya rumah ini terlalu sepi kalau saya sendirian. Hana berjalan menuju teras belakang, melewati ruang makan yang kosong. Ia menatap meja makan panjang yang tadi pagi menjadi saksi bisu ketu suaminya. Ada sedikit rasa perih di hatinya mengingat Rian yang pergi tanpa pamit yang layak. Namun, Hana segera menepis perasaan itu. Ia percaya, kesabaran adalah kunci surga. Tanpa Hana sadari, takdir sedang bekerja dengan cara yang misterius untuk melindunginya. Seandainya Pak Mama tidak salah paham dan benar-benar mengantar bento beracun itu ke rumah ini, Hana tidak akan memakannya siang itu karena ia sedang berpuasa. Dan seandainya ia menyimpannya untuk berbuka puasa nanti, sakit gigi yang ia derita akan membuatnya enggan mengunyah daging salmon yang berserat, dan mungkin ia akan memberikan makanan itu kepada orang lain atau membuangnya karena sudah dingin. Namun, perlindungan Tuhan ternyata lebih rapi dari itu. Makanan itu bahkan tidak diizinkan menyentuh gerbang rumah Hana. Malaikat maut yang dikirim Rian seolah tersesat di persimpangan jalan dan berbelok arah, menjauh dari wanita yang sedang sibuk memikirkan nasib anak-anak yatim itu. Saat Hana sedang memeriksa beras dan minyak goreng di teras belakang, tiba-tiba ia merasakan angin sejuk berhembus menerpa wajahnya. Perasaan berat dan sesak yang sempat ia rasakan pagi tadi, firasat buruk yang membuatnya gelisah, mendadak hilang begitu saja.
Hatinya terasa plong, ringan, seolah ada beban berat tak kasat mata yang baru saja diangkat dari pundaknya. Hana tertegun sejenak, memegang dadanya. Astagfirullah. Desisnya pelan. Kenapa tiba-tiba perasaanku jadi enak sekali ya? Seperti baru lolos dari lubang jarum. Kenapa, Bu? Tanya Pak Ujang yang sedang mengangkat kardus mie instan. Hana menggeleng sambil tersenyum. Tidak apa-apa, Pak. Cuma perasaan saya saja. Ayo dilanjut, Pak. Biar keburu sampai sana sebelum asar. Di saat yang sama, belasan kilometer dari sana, rencana pembunuhan yang dirancang Rian sedang menemukan sasarannya. Namun, Hana tetap berada dalam selubung doa dan kebaikannya. Tak tersentuh sedikitpun oleh niat jahat suaminya. Ia sibuk menata kebaikan, sementara suaminya sibuk menata kehancuran. Hana masuk kembali ke dalam rumah untuk mengambil tasnya. Ia melewati foto pernikahan besar yang terpajang di ruang tengah. Di foto itu, Rian dan dirinya tersenyum bahagia. Hana menatap wajah Rian di foto itu dengan tatapan sendu namun penuh kasih. Semoga Allah melembutkan hatimu, Mas, bisik Hana. Ia tidak tahu bahwa pria yang ia doakan itu baru saja mencoba mencabut nyawanya beberapa jam yang lalu. Ketidaktahuan Hana adalah berkah tersendiri hari itu. Ia melangkah keluar rumah dengan hati yang bersih, menuju mobil yang akan membawanya berbagi kebahagiaan dengan anak-anak panti, meninggalkan rumah yang seharusnya menjadi tempat kejadian perkara, namun kini tetap menjadi istana yang aman baginya. Di langit-langit rumah itu, seolah ada tameng gaib yang menolak bala, memantulkan kembali energi jahat kepada pengirimnya atau kepada siapapun yang bersekutu dengan kezaliman itu. Dan hari itu, energi jahat itu menemukan wadah baru, Clara. Cahaya matahari siang menembus kaca jendela apartemen lantai 15 itu dengan garang, namun pendingin ruangan membuat unit apartemen Clara terasa sejuk dan nyaman. Di atas meja makan marmer yang mengilap, kotak bento premium dari restoran Takumi sudah terbuka lebar, menampilkan isinya yang menggugah selera. Clara duduk di kursi dengan kaki disilangkan, ponsel pintar tipe terbaru di tangan kirinya, dan sumpit di tangan kanannya. Sebelum menyentuh makanan itu, ritual wajib Clara adalah memotretnya. Ia mengambil beberapa sudut foto yang estetik, menonjolkan irisan salmon yang tebal, warna-warni salad, dan tentu saja, sticky note kuning dengan tulisan tangan Rian yang berbunyi, "Habiskannya, sayang." Ia mengunggah foto itu ke fitur story di media sosialnya, namun ia mengaturnya hanya untuk dilihat oleh teman-teman dekatnya, close friends. Ia menambahkan keterangan dengan huruf tebal. Finally, lunch from hubby. Mood booster banget setelah drama kemarin. Love you, Mas Rian hati merah 2. Clara tersenyum puas melihat postingan itu terunggah. Ia merasa menang. Ia membayangkan Hana di rumah besarnya yang sepi. Mungkin sedang makan tempe goreng atau sayur bening, sementara dirinya menikmati bento premium kiriman Rian. Rasa superioritas memenuhi dadanya. Ia merasa dialah pemenang hati Rian yang sesungguhnya. "Mari makan," ucap Clara riang pada dirinya sendiri. Ia mengambil potongan salmon teriyaki yang cukup besar dengan sumpitnya. Saus teriyaki yang kental dan berkilau melapisi daging ikan itu. Tanpa ragu, Clara memasukkannya ke dalam mulut. Rasa gurih, manis, dan asin dari bumbu teriyaki meledak di lidahnya. Tekstur ikan salmon yang lembut lumer di mulut. Enak sekali. Namun, ada sedikit jejak rasa pahit yang sangat tipis, nyaris tak terasa, tertinggal di pangkal lidahnya setelah ia menelan. Clara mengernyit sedikit. "Kok agak pahit dikit ya? Mungkin karena dipanggangnya agak gosong," pikirnya acuh tak acuh. Rasa lapar dan rasa bahagia menutupi kepekaan indera perasanya. Ia tidak memedulikan rasa aneh itu dan kembali menyuap nasi hangat. Suapan demi suapan masuk ke dalam tubuhnya. Racun kimia yang sudah Rian suntikan kini mulai bekerja, menyebar cepat melalui aliran darah, menuju sistem saraf pusat dan organ-organ vitalnya. Clara makan dengan lahap sambil terus membalas pesan-pesan dari teman sosialitanya yang memuji perhatian Rian. Ia menghabiskan setengah porsi salmon dan hampir seluruh sup miso itu. Kuah sup yang hangat terasa nyaman di perutnya, setidaknya untuk 5 menit pertama. Tiba-tiba,
Ponsel di tangan Clara terlepas dan jatuh ke meja dengan suara brak yang cukup keras. Ah! Clara tersentak kaget. Tangannya terasa licin dan kaku. Ia mencoba mengambil kembali ponselnya, namun jari-jarinya gemetar hebat, seolah kehilangan tenaga. Rasa nyaman di perutnya berubah drastis menjadi rasa mulas yang luar biasa. Seakan-akan ada tangan tak terlihat yang sedang memeras ususnya kuat-kuat. Keringat dingin sebesar biji jagung mulai bermunculan di kening dan lehernya dalam hitungan detik. Aduh sakit. Rintih Clara. Ia memegangi perutnya dengan kedua tangan, membungkuk menahan sakit. Awalnya ia mengira ini hanya sakit mak biasa karena telat makan. Tapi rasa sakit ini berbeda. Ini bukan sekadar perih lambung. Rasanya panas, membakar, menjalar dari perut naik ke kerongkongan. Napasnya mulai tersengal-sengal. Dadanya terasa berat, seolah ada batu besar yang menindih paru-parunya. Clara mencoba berdiri untuk mengambil air minum di dapur. Tapi kakinya goyah. Lututnya lemas seketika. Dan ia pun ambruk ke lantai marmer yang dingin. Kursi makan terjungkal bersamanya, menimbulkan suara gaduh di apartemen yang sunyi itu. Tolong! Suaranya tercekat di tenggorokan. Lidahnya terasa tebal dan keluh. Pandangannya mulai kabur, berputar-putar seperti sedang naik komedi putar dengan kecepatan tinggi. Objek-objek di sekelilingnya, sofa, TV, jendela, mulai kehilangan bentuk. Rasa takut yang amat sangat mulai merayapi benak Clara. Aku kenapa? Apa yang salah dengan makanannya? Batinnya menjerit panik. Bayangan Rian muncul di kepalanya. Bento itu. Tulisan, sayang, itu. Apakah basi? Tidak mungkin. Restoran Takumi terkenal dengan kualitasnya. Apakah racun? Otak Clara menolak mempercayainya. Tapi tubuhnya bereaksi jujur. Ia keracunan. Dengan sisa tenaga terakhir yang ia miliki, Clara merangkak pelan menuju ponselnya yang tergeletak di bawah meja. Jari-jarinya yang mulai membiru dan kaku berusaha menggeser layar kunci. Napasnya terdengar berbunyi ngik-ngik kasar, seperti orang tercekik. Air liur mulai menetes tak terkontrol dari sudut bibirnya. Ia harus menelepon seseorang. Siapa? Rian. Rian harus tahu. Rian harus menolongnya. Clara menekan kontak, My Love Rian, di daftar panggilan terakhir. Ia menekan tombol panggil. Ut. Di seberang sana, Rian sedang berada di tengah rapat penting. Ponselnya dalam mode silent di dalam saku jasnya. Tidak ada jawaban. Mas, tolong. Bisik Clara lirih. Air mata putus asa mengalir membasahi pipinya yang kini pucat pasi. Panggilan terputus. Clara mencoba menekan lagi. Kali ini ia berusaha menekan tombol darurat atau nomor resepsionis apartemen. Namun koordinasi otak dan tangannya sudah putus. Penglihatannya menggelap. Rasa sakit di perutnya sudah mencapai titik di mana ia mati rasa. Tubuh Clara mengejang hebat beberapa kali di atas lantai dingin apartemen mewahnya. Bungkusan bento di atas meja menjadi saksi bisu, dengan sisa makanan yang masih terlihat lezat dan pesan cinta yang kini berubah menjadi vonis mati. Di detik-detik terakhir kesadarannya, Clara melihat kertas kuning itu melayang jatuh dari meja tertiup angin AC, mendarat tepat di depan wajahnya yang terkapar di lantai. Habiskan ya, sayang. Ironi itu menghantam Clara lebih keras daripada rasa sakit fisiknya. Ia merasa dikhianati, dibodohi, dan dibuang. Pria yang ia pikir mencintainya, ternyata mengirimkan kematian untuknya. Atau, apakah ini sebenarnya untuk Hana? Pertanyaan itu tidak sempat terjawab. Kesadaran Clara perlahan menghilang, ditelan kegelapan pekat. Tubuhnya berhenti mengejang. Kini terdiam kaku dengan posisi meringkuk mengenaskan. Hening kembali menguasai ruangan itu, hanya suara dengungan kulkas dan hembusan AC yang terdengar, menemani tubuh sang penggoda yang kini tak berdaya. Paket maut itu telah menemukan korbannya, meski bukan korban yang dituju. Namun takdir punya cara sendiri untuk menghukum, dan hari itu, Clara membayar mahal atas posisinya sebagai tempat pulang yang salah. Sementara itu, di layar ponsel Clara yang masih menyala redup di lantai, notifikasi pesan WhatsApp dari Rian masuk.
Pesan yang dikirim Rian diam-diam di bawah meja rapat setelah mendapat kabar dari Pak Mamat. Gimana makanannya? Enak? Habisin ya biar nggak mubazir. Pesan itu menyala terang di samping wajah Clara yang sudah tak sadarkan diri. Sebuah ejekan terakhir yang mengerikan. Jam dinding di ruang rapat eksekutif itu menunjukkan pukul 1:15. Suasana di dalam ruangan sangat formal dan dingin. Para petinggi perusahaan dan investor asing sedang berdiskusi serius mengenai proyeksi keuntungan kuartal depan. Grafik dan angka-angka terpampang di layar proyektor. Namun bagi Rian, semua itu hanyalah coretan tanpa makna. Rian duduk di kursi ujung meja. Posisinya sebagai direktur memaksanya untuk terlihat berwibawa. Namun, di balik jas mahalnya, tubuhnya basah oleh keringat dingin. Kakinya mengetuk-ngetuk lantai karpet tanpa henti. Sebuah tanda kegugupan yang ia coba sembunyikan di bawah meja. Pikirannya melayang jauh dari ruang rapat. Terbang menuju rumahnya di Pondok Indah. Seharusnya, racun itu sudah bekerja sekarang. Seharusnya, Embok Yem atau sopir lain di rumah sudah menemukan Hana tergeletak. Seharusnya, telepon di saku jasnya akan berdering sebentar lagi, membawa kabar, duka, yang sudah ia nantikan. Rian membayangkan skenarionya. Ia akan mengangkat telepon dengan wajah kaget, lalu meminta izin keluar rapat dengan alasan darurat keluarga. Ia akan pulang, berakting menangis histeris di depan jenazah istrinya, lalu menolak autopsi dengan alasan agama atau tidak tega, dan akhirnya ia akan bebas. Harta Hana akan menjadi miliknya, dan ia bisa menikahi Clara tanpa gangguan. Pak Rian, bagaimana menurut Anda tentang strategi pemasaran ini? Tanya salah satu investor, membuyarkan lamunan Rian. Rian tersentak. Ia berdeham, mencoba mengembalikan fokusnya. Ah, ya. Saya setuju. Lanjutkan saja sesuai rencana. Jawabnya asal, tanpa benar-benar tahu apa yang ditanyakan. Para peserta rapat saling pandang dengan bingung. Namun tidak ada yang berani protes. Tiba-tiba, keheningan ruang rapat itu pecah oleh dering ponsel Rian yang nyaring. Irama nada dering standar itu terdengar seperti jeritan di telinga Rian. Jantungnya berdegup kencang, seolah mau melompat keluar dari rongga dadanya. Ini dia, batin Rian. Waktunya sandiwara dimulai. Ia melihat layar ponselnya. Bukan rumah atau Embok Yem yang tertera di sana, melainkan nomor tidak dikenal. Nomor telepon kabel lokal. Rian mengerutkan kening. Mungkin dari rumah sakit terdekat dari rumahnya? Pikirnya. Tangan Rian sedikit gemetar saat menggeser tombol hijau. Ia menempelkan ponsel itu ke telinganya. Sementara semua mata di ruang rapat tertuju padanya. Halo? Dengan Bapak Rian? Suara seorang wanita terdengar di seberang sana. Nadanya cepat dan mendesak. Latar belakang suara itu sangat berisik. Penuh dengan bunyi sirine dan teriakan orang. Suara khas unit gawat darurat. Ya, saya sendiri. Ini siapa? Tanya Rian, berusaha menjaga suaranya tetap tenang. Kami dari UGD Rumah Sakit Medika Pusat, Pak. Kami menghubungi Bapak karena nomor Bapak ada di panggilan terakhir ponsel korban. Kata petugas itu tanpa basa-basi. Kerabat Bapak saat ini dalam kondisi sangat kritis akibat keracunan makanan akut. Sudut bibir Rian berkedut. Nyaris membentuk senyum kemenangan yang tertahan. Berhasil, pikirnya. Hana sudah di rumah sakit. Tinggal tunggu kabar meninggalnya. Oh Tuhan! Rian mulai memasang nada suara panik yang dibuat-buat. Istri saya? Bagaimana keadaan istri saya? Ada jeda sejenak di seberang telepon. Petugas itu terdengar bingung. Istri? Maaf Pak. Identitas korban yang kami terima dari kartu identitas di dompetnya bukan istri Bapak sepertinya. Korban atas nama Ibu Clara. Dunia Rian berhenti berputar detik itu juga. Wajah Rian yang tadi pura-pura panik, kini berubah menjadi pucat pasi yang sesungguhnya. Matanya membelalak lebar, pupilnya mengecil. Darah seolah tersedot habis dari wajahnya. Apa? Bisik Rian. Suaranya nyaris tak terdengar. Siapa kamu bilang? Ibu Clara. Pak, korban ditemukan tidak sadarkan diri di apartemennya oleh petugas keamanan.
Beliau memakan bekal makan siang yang ada di sana. Racunnya sangat kuat. Pak, Bapak harus segera ke sini karena kondisinya. Kalimat petugas itu tidak lagi terdengar jelas di telinga Rian. Telinganya berdenging hebat. Wing! Clara? Kenapa Clara? Bukankah ia menyuruh Pak Mamat mengantar ke rumah? Ke Hana. Potongan-potongan memori berkelebat cepat di otak Rian. Instruksinya tadi siang. Antar ke rumah. Kasih ke orang yang biasa nungguin saya. Rian terhuyung ke belakang. Kakinya lemas. Tak mampu menopang berat tubuhnya. Ia jatuh terduduk kembali di kursinya dengan keras. Ponselnya nyaris terlepas dari genggaman. Pak Rian? Anda baik-baik saja? Tanya rekan kerjanya yang duduk di sebelah. Tanpa khawatir melihat perubahan drastis pada wajah bosnya. Rian tidak menjawab. Napasnya memburu. Keringat dingin mengucur deras di pelipisnya. Pikirannya kacau balau. Ia berniat membunuh istrinya demi selingkuhannya, tapi takdir dan kebodohannya sendiri dalam memberi perintah, justru membelokkan maut itu kepada wanita yang ia cintai, atau setidaknya, wanita yang ia inginkan. Pak, halo? Pak Rian? Kami butuh persetujuan tindakan medis segera. Suara petugas di telepon kembali terdengar. Rian tersadar dari syoknya. Rasa takut yang amat sangat menyergapnya. Bukan hanya takut kehilangan Clara, tapi takut akan konsekuensi hukum yang kini menganga lebar di depan matanya. Saya ke sana sekarang. Jawab Rian gagap. Ia mematikan telepon dan langsung berdiri, mengabaikan tatapan bingung dan kaget para peserta rapat. Rapat bubar. Saya ada urusan mendesak. Teriak Rian dengan suara parau. Tanpa menunggu jawaban, ia berlari keluar ruangan seperti orang kesetanan. Tas kerjanya tertinggal, jasnya berantakan. Di dalam lift yang membawanya turun, Rian memukuli dinding besi itu dengan kepalan tangannya. Bodoh, bodoh, si Mamat sialan. Umpatnya kasar. Air mata frustrasi dan ketakutan menggenang di matanya. Bayangan Clara yang meregang nyawa karena racun buatannya sendiri menghantuinya. Ia berlari menuju mobilnya di parkiran. Namun ia sadar Pak Mama tidak ada di sana karena sedang menunggu di apartemen Clara. Rian harus menyetir sendiri atau naik taksi. Ia memilih menyetop taksi dengan brutal di depan lobi kantor. Sepanjang perjalanan menuju rumah sakit, Rian terus berdoa. Sebuah ironi bagi seseorang yang baru saja mencoba melakukan pembunuhan. Ia berdoa agar Clara selamat. Dan ia berdoa agar jejak kejahatannya tidak tercium. Namun, jauh di lubuk hatinya, Rian tahu, ini adalah akhir. Makanan itu, pesan tulisan tangan itu, sopirnya semua bukti mengarah padanya. Lorong unit gawat darurat Rumah Sakit Medika Pusat berbau karbol yang menyengat, bercampur dengan aroma amis darah dan keringat kecemasan. Lampu neon putih yang terang benderang membuat suasana semakin mencekam. Rian berlari menyusuri lorong itu, napasnya tersengal-sengal. Matanya liar mencari keberadaan Clara. Di depan ruang resusitasi, langkah Rian terhenti mendadak. Kakinya seolah dipaku ke lantai. Di sana, di bangku tunggu, duduk Pak Mamat dengan wajah pucat dan ketakutan. Di sebelahnya, berdiri dua orang petugas kepolisian berseragam lengkap. Dan yang membuat jantung Rian seakan berhenti berdetak adalah sosok wanita yang berdiri tenang di samping polisi itu. Hana, istri sahnya. Wanita yang seharusnya mati siang ini. Hana berdiri tegak, mengenakan gamis sederhana. Wajahnya menyiratkan kesedihan yang mendalam namun juga ketegaran yang luar biasa. Tidak ada tanda-tanda keracunan pada dirinya. Ia sehat walafiat. Rian merasa lututnya goyah. Ia ingin berbalik dan lari, tapi polisi sudah melihatnya. Itu dia. Itu Pak Rian. Seru Pak Mamat spontan saat melihat tuannya. Suara Pak Mamat bergetar, campuran antara lega dan takut. Dua polisi itu langsung melangkah tegap menghampiri Rian. Rian mundur selangkah, tapi punggungnya menabrak dinding. Ia terjebak. Bapak Rian Santoso? Tanya salah satu polisi dengan nada tegas. Rian menelan ludah. Tenggorokannya terasa kering kerontang. Ia menatap Hana, berharap ada simpati di sana. Tapi Hana hanya menatapnya dengan pandangan dingin yang belum pernah Rian lihat sebelumnya.
Tatapan seorang istri yang sudah habis rasa sabarnya. Iya, saya. Jawab Rian lemah. Kami perlu meminta keterangan Anda terkait kasus percobaan pembunuhan yang mengakibatkan korban saudari Clara meninggal dunia 10 menit yang lalu. Ucap polisi itu datar. Meninggal. Kata itu menghantam Rian seperti palu godam. Dunianya runtuh seketika. Clara mati. Wanita yang ia perjuangkan dengan cara kotor itu kini sudah tiada. Mati di tangan Rian sendiri. Enggak mungkin. Desis Rian. Air mata mulai menetes. Itu pasti kecelakaan. Keracunan biasa. Polisi itu mengangkat sebuah kantong plastik bening berisi barang bukti. Di dalamnya, terdapat kotak bento yang sudah berantakan dan secari kertas kuning sticky note yang masih utuh. Sopir Anda, Pak Mamat, sudah memberikan kesaksian awal. Beliau diperintahkan mengantar makanan ini oleh Anda dengan instruksi khusus. Dan ini, polisi itu menunjuk kertas kuning di dalam plastik, adalah tulisan tangan Anda, bukan? Habiskannya, sayang. Tim forensik kami sudah mengamankan sisa makanan yang mengandung racun sianida dosis tinggi. Rian menatap kertas kuning itu. Tulisan tangannya sendiri kini menjadi vonis matinya. Ia tidak bisa mengelak. Pak Mamat, dengan kepolosannya, telah menceritakan semuanya. Bagaimana Rian memaksanya mengantar ke rumah, tempat orang yang menunggu. Bagaimana Rian melarangnya banyak tanya. Rian menoleh ke arah Hana. Han, tolong aku. Han, ini salah paham. Aku nggak bermaksud. Hana melangkah maju perlahan. Ia tidak berteriak, tidak memaki. Ia hanya menarik napas panjang. Mas, panggil Hana pelan. Tadi Pak Mama telepon saya. Bingung dan nangis karena Clara kejang-kejang setelah makan bekal dari kamu. Pak Mamat bilang bekal itu harusnya buat orang rumah. Dia pikir dia salah kirim dan mencelakakan orang. Hana menatap mata suaminya lekat-lekat. Tapi setelah saya lihat buktinya, saya sadar, Mas, Pak Mamat nggak salah kirim. Makanan itu memang sampai ke alamat yang seharusnya. Menurut takdir Allah. Kalau Pak Mamat antar ke rumah kita, mungkin saya yang sekarang ada di kamar mayat. Hana menggelengkan kepalanya pelan. Kamu mau membunuhku, Mas? Hanya demi harta dan wanita lain. Rian jatuh berlutut di lantai rumah sakit yang dingin. Pertahanannya hancur lebur. Ia menangis meraung-raung, bukan karena tobat, tapi karena penyesalan nasibnya yang hancur. Ia menyesal rencananya gagal. Ia menyesal salah instruksi. Maafkan aku, Han. Maaf. Ratap Rian. Hukum dunia akan mengurusmu, Mas. Dan hukum akhirat sudah menunggu, kata Hana tegas. Ia menoleh ke polisi. Silakan diproses. Pak, saya akan menjadi saksi bahwa suami saya memang tidak pulang ke rumah siang ini dan tidak mengirim makanan apapun ke rumah saya. Polisi mengangguk. Bapak Rian, Anda kami tahan atas dugaan pembunuhan berencana. Bunyi klik dari borgol besi yang mengunci kedua pergelangan tangan Rian menjadi suara paling menyakitkan yang pernah ia dengar. Rian diseret berdiri oleh petugas. Orang-orang di lorong rumah sakit menontonnya dengan tatapan jijik. Pria perlente yang sukses itu kini tak lebih dari seorang pembunuh yang menyedihkan. Saat Rian digiring pergi, ia sempat menoleh ke belakang sekali lagi. Ia melihat Hana sedang menenangkan Pak Mamat yang masih syok. Hana terlihat begitu bercahaya, dilindungi oleh kebaikan dan doa-doanya. Sementara Rian, ia akan menghabiskan sisa hidupnya di balik jeruji besi, dihantui oleh bayangan Clara yang mati memakan racun yang ia racik sendiri. Clara telah pergi selamanya, membawa serta impian kotor Rian. Rian kehilangan segalanya, jabatannya, kekayaannya, kebebasannya, dan istri saleha yang selama ini ia sia-siakan. Plot twist yang menyakitkan bagi Rian adalah kenyataan bahwa salah alamat itu sebenarnya adalah alamat yang paling tepat untuk sebuah pengkhianatan. Kejahatan akan selalu menemukan jalan untuk menghancurkan tuannya sendiri. Hana berjalan keluar dari rumah sakit dengan langkah ringan. Meski hatinya terluka mengetahui kekejaman suaminya, ia bersyukur Allah masih memberinya kesempatan hidup. Ia akan menggugat cerai Rian secepatnya,
mengamankan harta warisan orang tuanya, dan melanjutkan hidupnya untuk hal-hal yang lebih bermanfaat. Matahari sore menyambut Hana di luar, hangat dan cerah, menandakan awal baru yang bersih dari racun masa lalu.